Banyak, lakukan semua amal kebaikan di bulan Ramadan ini. Kamu bisa manfaatkan untuk sesuatu, manfaatkanlah. Kamu bisa belajar, belajarlah. Kamu bisa kerja, kerjalah. Apapun, lakukan. Pokoknya, sekali kamu menemukan suatu kebaikan, lakukanlah kebaikan itu. Sekali kamu mungkin lagi scroll TikTok, terus nemuin satu amalan yang baik, yang itu bersumber dari hadis yang sahih, langsung kerjain. Gak usah mikir, apa-apa, langsung kerjain. Hukum asalnya adalah sunnah. Rasulullah SAW bersabda, Zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahi kuburan karena ianya mengingatkanmu terhadap akhirat. Jadi itu adalah tujuan awal. Tujuan kedua adalah untuk mendoakan yang ada di kuburan. Apakah orang solehin butuh sama doa kita? Yes, mereka juga butuh terhadap doa kita. Tujuan ketiga, untuk kemudian mempererat hubungan kita dengan yang meninggal. Dari sisi apa? Dari sisi, kalau misal kita mendatangi mereka, kita lebih semangat untuk mengambil faidah dari perjalanan hidup mereka. Daripada kita hanya sekedar jauh dari mereka. Dan seterusnya. Dengan catatan, tidak perlu berlebihan seperti ruku, sujud, apalagi wal'iyadzubillah, atau mengusap-ngusap, itu adalah sesuatu yang tidak diperlukan. Asal masih dalam koridor syariat. Barakallahu fikum. Kita hukumi haid itu sebagai haid atau tidak haid adalah dengan melihat darah. Kalau keluar darah haid, kalau tak keluar darah berarti tak haid. Itu adalah hukum asalnya. Terlepas penyebabnya itu apa, entah secara alami atau dengan obat. Bebas. Kemudian muncul pertanyaan, emang boleh pakai obat-obatan untuk menjaga diri keluar dari haid? Jawabannya, boleh-boleh saja. Para ulama menyebutkan, boleh-boleh saja. Dengan catatan, tidak ada darar, tidak ada bahaya di sana. Loh, terus tahu bahaya ini dari mana? Taunya dari dokter. Nah, tanyalah dokter. Alhamdulillah, best. Saya tak bisa macam influencer-influencer asing ketika mereka datang ke Indonesia, mereka datang ke Malaysia, puji Indonesia, puji Malaysia dengan pujian yang macam terlampau sangat. Saya akan ceritakan pengalaman saya alhamdulillah selama dari Malaysia belum merasakan pengalaman buruk, dan saya di sini diperlakukan biasa-biasa saja, dalam artian tidak dispesialkan dan tidak pula direndahkan. Alhamdulillah itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Apalagi, saya di sini pun tidak merasa diri saya asing. Iya, jujur saya gak merasa diri saya asing di sini. Gak merasa bahwa saya adalah masyarakat kelas 2, tidak. Apalagi, sejauh ini saya belum ada pengalaman buruk, alhamdulillah. Dan semoga sampai saya nanti meninggalkan Malaysia, saya tidak merasakan pengalaman buruk. Bukan cuma bisa, tapi wajib diqadha. Izinilah ya, izinin. Jadi gini, kamu habis ini mungkin akan menikah, berkeluarga, dan konsentrasi kamu terhadap ibu kamu akan terpecah. Dimana di momen-momen ibu kamu mungkin butuh tempat cerita, ibu kamu butuh tempat untuk bernaung, berlindung. Kalau ibu kamu minta nikah, itu menunjukkan bahwasanya ibu kamu pengen kan. Ibu kamu menginginkan afeksi dari seorang pasangan. Apa alasan kamu untuk melarang dia? Perasaan kamu. Iya, perasaan kamu lega, tapi ibu kamu tersiksa. Saat malam-malam, pukul 12, pukul 1, ibu kamu masih terjaga. Kalau dia punya pasangan, ada tempat cerita. Kamu sibuk dengan pasanganmu. Jadi ayolah jangan egois. Ya. Kecuali mungkin kamu ngelarang ibu kamu untuk menikah dengan orang yang gak benar. Baru kamu boleh. Tapi kalau pasangannya udah baik, ya. Tapi kamu larang hanya karena perasaan kamu yang tidak rela. Ayolah, jangan ya. Nah, sebenarnya banyak sekali kitab fikih. Mungkin teman-teman bisa ikutin dars mata naqra'nya saya. Nah, cuman saya tiba-tiba kepikiran barusan. Karena saya beberapa waktu yang lalu dikirimin sama Cak Sewu. Atau Ustadz Alfan Humaydi ini ya. Fikih taharah, fikih praktis. Jadi di sini ngurusin tentang taharah. Secara global pembahasannya adalah berdasarkan perspektif mazhab Syafi'i, tetapi juga dikutip dari mazhab-mazhab lain seperti mazhab Hanafiyah, itu juga beberapa kali dikutip. Saya sempat fast reading juga menggunakan bahasa Indonesia yang sangat-sangat simple dan mudah untuk dipahami. Saya gak di-endorse, ya enggak, saya cuma dikirimin gratis dan kebetulan saya membacanya dan saya pun tidak diminta untuk tiba-tiba promosi, enggak. Ini saya hanya pure karena saya baca kontennya bagus, terutama bagi teman-teman yang ingin memahami fikih secara simpel tanpa harus ingin terlalu memperdalam. Enggak, karena bahasan-bahasan di sini itu cocoklah untuk amalan sehari-hari. Belinya di mana? Kalian chat lah, saya nggak tahu beli di mana. Untuk bisa disebut tarawih ya 23 lah, 20 lebih tepatnya. Karena itu yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, dilakukan oleh para sahabat, dilakukan oleh para tabi'in, dilakukan oleh para tabi'in, dilakukan oleh generasi salaf sampai hari ini. Kecuali sehingga pelaksanaan 8
untuk disebut sebagai tarawih sepertinya kurang. Kalau disebut qiyam mungkin oke lah, qiyamul lail oke. Para penduduk Madinah biasanya melakukan sampai 36. Tapi 36 itu ada kilas baliknya yang ujung-ujungnya kembali ke 20 juga sebenarnya. Tapi saya kalau lagi di masjid, nggak setiap hari. Pernah waktu itu beberapa kali, 2 atau 3 kali kemarin. Saya lagi capek banget di masjid. Saya pulang di rakaat ke-8, terus lanjut lagi tarawihnya di kamar. Taklah. Jauh sekali dari ahlu sunnah. Bahasan bid'ah merupakan bahasan yang penting sekali di dalam agama. Yang ngomong ini bukan saya, bukan kamu, bukan orang-orang asing. Yang menyabdakan ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diikuti oleh para sahabat, kemudian diikuti oleh para tabi'in, diikuti oleh para tabi'in. Mereka semua membahas tentang bid'ah. Jadi jangan anti dengan bahasan bid'ah. Yang kita anti adalah dengan orang yang membid'ahkan sesuatu secara serampangan. Itu yang kita anti. Atau maksain definisi bid'ahnya dia terhadap orang lain. Itu yang harus kita antikan. Adapun tentang pembahasan bid'ah, kita harus pelajari. Kita harus dalami. Itu. Dunia itu gak akan pernah berubah. Dunia gak akan pernah berubah. Orang tuamu gak akan pernah berubah. Dosamu gak akan pernah berubah. Semua literally gak ada berubah. Kalau kamunya gak mau berubah. Ini baju yang kemarin sempat saya photoshoot tuh loh. Ini emang bagus banget. Kainnya pun bagus. Tuh. Apalagi warnanya coklat begini tuh sangat-sangat gue banget. Cocok dengan warna kulit saya yang agak gelap-gelapan. Ini dari Aryan Forman. Kalau nanti semisal kalian ada teman dari Malaysia, kalian just tip lah ke dia. Atau kalau semisal kebetulan kalian ada di Malaysia, kalian carilah gedung Galeri Aryani di depan Jekyll. Nah, depan Mall Jekyll tuh ada Galeri Aryani, terus kalian masuk ke dalam. Ceklah di situ, banyak tuh, cakep, terus adem, terus bikinnya make kayak cakep. Gak ada cara cepat, kalian harus jatuh cinta dulu, dan cinta itu juga bisa diusahakan. Jadi usahakan dulu, jenuh paksa sampai kalian jadi terbiasa dan jatuh cinta. Sesuatu tuh kalau dibangun atas dasar cinta, jenuhnya itu susah. Misal nih, ada orang lagi butuh bantuan, kita biasanya di awal-awal bantu lah, tapi orang ini adalah orang asing. Sejam, 2 jam mungkin kita kuat. 3 jam, 4 jam, oh bro, capek kita bro. Tapi coba yang sedang membutuhkan bantuan, itu adalah orang yang kita suka. Jangankan sejam, 2 jam, seumur hidup kita layani bos. Nggak masalah, what's the problem? Yang saya perhatikan di TikTok, problem tentang orang-orang yang mempermasalahkan lirik tersebut, itu kurang strong dari sisi ilmu alatnya. Coba aja kalau dia agak strong sikit ilmu alatnya, balaghahnya terutama agak lebih dalam, dia tidak akan mempermasalahkan itu. Lah, ini juga dunia ini lagi apa sih? Kenapa GERD semua dah? Buat para teman-teman yang sedang mengalami GERD dan lagi sakit apapun, semoga Allah segera menyembuhkan kalian semua tanpa terkecuali. Amin. Saya jujur gak tahu, tapi kalau untuk saya sendiri sebagai mahasiswa S2 master, itu ada pilihannya, entah tesis doang tanpa kelas, atau kelas doang tanpa tesis, atau mixed mood. Ini saya mixed mood, yaitu ada kelasnya dan ada tesisnya.